memberikan kesopanan. Alhamdulillah ibadahku lancar. Kaniki persiapannya pleidoy seperti apa? Kaniki sedikit. Semua sholat aku sholatin, sholat gerhana, sholat mayat. Kebetulan ada yang meninggal juga. Kaniki pleidoy dibuat sendiri, protokolnya Sendiri, Berapa halaman Kaniki? nggak banyak sih. Bikin sendiri dengan penuh rasa Ada air mata nggak? haru. Nggak ada air mata ini. Pengen nangis sih, pengen gue nangis ya nggak ada. Hari ini nggak ada air mata. Kan bukan panggilan itu tuh kayak melengkapi data. Dipanggilnya belum, mungkin nanti. Tapi akan datang juga. Datang lah. Gue sejak kapan dipanggil nggak datang? Gue dipanggil datang sekali aja langsung tersangka. Harusnya kan berapa kali? Klarifikasi dulu. Pasalnya diganti nggak tuh? Pasalnya nggak diganti, terus Pak Die. Yang di BAP semua pasal 368. Kaniki? Yang di sini 369. Agak nyambung. Silakan penjarakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini karena bahwa dengan demikian jika saya harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka secara hukum seharusnya Bapak Hakim yang mulia juga harus memberikan hukuman kepada Reza Gladys dan jaksa penuntut umum karena jaksa penuntut umum telah terbukti melindungi Reza Gladys sebagai pelaku kejahatan. Silakan penjarakan semua jaksa penuntut umum dalam perkara ini karena mereka semua telah melindungi Reza Gladys sebagai orang yang sudah melakukan kejahatan. Majelis Hakim yang mulia, para pengunjung sidang yang terhormat, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum kepada saya selama 11 tahun penjara, denda 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila dengan denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan merupakan tuntutan yang bukan lagi didasarkan bukti dan fakta-fakta persidangan, bukan juga berdasarkan pada proses penegakan hukum yang benar. Akan tetapi tuntutan tersebut cenderung mengandung rekayasa fakta hukum dan membuktikan bahwa jaksa penuntut umum memperlihatkan kebenciannya dan dendam pribadinya kepada saya. Jaksa tidak menggunakan otaknya untuk berpikir. Apabila produk glowing booster cell tersebut tidak dijual lagi sejak awal tahun 2024 oleh Reza Gladys seperti yang disebutkan jaksa dalam surat tuntutannya, maka logikanya kenapa Reza Gladys merasa ketakutan dengan postingan repostan yang saya lakukan pada bulan Oktober 2024? Kalau orang yang otaknya sehat semestinya jika produk glowing booster cell tidak dijual lagi sejak tahun 2024, Reza Gladys tidak perlu merasa takut. Karena hal itu tidak benar. Kenapa Reza Gladys merasa takut dengan sesuatu yang tidak benar dilakukannya? Bahwa dalam persidangan ini terungkap fakta-fakta glowing booster cell yang diperjualbelikan oleh Reza Gladys adalah milik orang lain. Dengan demikian, tuduhan jaksa penuntut umum terhadap Nikita Mirzani tidak terbukti. Untuk itu, sangat beralasan menurut hukum agar Majelis Hakim yang mulia menyatakan terdakwa Nikita Mirzani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum atau setidak-tidaknya menyatakan Nikita Mirzani lepas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum. Bahwa selanjutnya, quote non, seandainya pun juga pemberian uang 4 miliar tersebut disimpulkan sebagai suatu pemberian uang karena terpaksa seperti yang disimpulkan oleh jaksa penuntut umum dalam surat tuntutannya, maka disimpulkan bahwa saksi Reza Gladys memberikan sebesar 4 miliar tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail dalam rangka untuk menutup kejahatan yang telah dilakukan oleh saksi Reza Gladys, karena saksi Reza Gladys menyadari bahwa dirinya telah menjual produk yang tidak terdaftar di BPOM dan menjual produk milik PT Freedom atau Ribeskin yang ditempel stiker glowing booster cell. Bahwa jika saksi Reza Gladys yang melakukan pemberian uang sebesar 4 miliar tersebut kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki dikatakan adalah suatu keterpaksaan,
maka keterpaksaan pemberian uang tersebut dilakukan Reza Gladys dalam rangka untuk menutup kejahatan yang telah dilakukannya sendiri. Dengan demikian, apakah hal tersebut dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana? Dan apakah saksi Reza Gladys yang telah menutup kejahatannya dapat dikatakan sebagai korban dalam perkara ini? Jika saksi Reza Gladys dikatakan sebagai korban, maka hal itu akan merusak sendi-sendi keadilan dan penegak hukum, sebab akan banyak sekali orang di negeri ini yang dapat berkamuflase seolah-olah menjadi korban, padahal sebenarnya dia adalah pelaku kejahatan yang sebenarnya. Bisa sampai gitu, padahal kan sangat merugikan ya kalau bisa dibilang di dalam majelisnya. Ini pembahasannya seperti apa, Kang? Ya, perlu kami sampaikan, itu belum vonis. Jadi yang dibacakan oleh BNN itu adalah tuntutan. Jadi perkara di Jakarta Barat itu masih dalam proses persidangan, mana jaksa tersebut sudah, ya JPU sudah membacakan tuntutan 1 tahun. Oh, itu tuntutannya? Tuntutan, Vonisnya berarti ya? denda 20 juta. Nah, apa temuan menariknya? Jaksa tersebut membacakan tuntutan di bawah sebagaimana yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Jadi Undang-Undang Perlindungan Satwa itu sudah menentukan pidana minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Tetapi pada faktanya jaksa tersebut menuntut di bawah ketentuan minimal yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Nah, inilah yang kami simpulkan malpraktik oleh JPU tersebut. Bang, pertimbangan JPU apa, Bang? Ya, dengan yang JPU memvonis menuntut Nikita 11 tahun dibanding yang kasus Trenggalek cuma 1 tahun ya, Bang. Iya. Kalau dari kerugian itu menurut Abang sendiri lebih besar mana sih, Bang? Ya, kami mau menyampaikan sekaligus juga pada kesempatan ini ya, perkara satu hal itu bukan perkara yang remeh-temeh. Bahkan perkara kami adalah perkara yang lebih serius karena merugikan gerakan negara Manayati yang dapat menimbulkan ketidakadilan bagi ekologis. Jadi bagi masyarakat juga harus mengetahui bahwa sebenarnya kalau dinilai kerugian ekonomi daripada hilangnya satwa itu tidak ternilai. Dan ini harusnya alat negara termasuk polisi, kejaksaan, juga Mahkamah Agung harus bisa memperhatikan ini. Bahwa perkara satwa liar bukanlah perkara sepele. Dan kami menilai dan menentukan bahwa jaksa dalam perkara kami yang menjadi isu dan konsen kami adalah telah sangat tidak bijaksana dalam menyusun surat tuntutan. Bang, apa yang menjadi pertimbangan artinya meringankan tuntutan JPU apa? Untuk perkara kami memang saya bilang itu bukan tuntutan yang ringan, itu tuntutan malpraktek. Enggak, pertimbangan dari JPU-nya apa? Artinya dia 1 tahun gitu. dia Oke. Tidak sesuai kan dengan ketentuan pidana yang tadi Abang bilang yang minimal 3 tahun. Nah, kami belum mendapatkan surat tuntutan lengkap dari hukum, kami hanya mendapatkan nama. Jadi pertimbangan jaksa yang meringankan terdakwa itu sampai dengan kami menerima. Tapi kami menyimpulkan bahwa memang jaksa telah mengabaikan jumlah barang bukti 165 kg. Nah, kalau berdasarkan keterangan ahli di perkara lain, untuk memperoleh 1 kg sisik terenggiling itu harus membunuh 5 ekor. Jadi dikonversi dalam barang bukti terdapat itu adalah 820 ekor satwa terenggiling di Indonesia telah mati di mana. Nah, jaksa telah lalai mempertimbangkan. Besti, kalian sadar nggak? Abis pledoi, tiba-tiba ada yang huru hara itu tabayun, ya. Sehingga kita semua sebagai penonton ngerasa di prank. Terus dari kubu sana tiba-tiba kok kayak anyep gitu. Ada apa? Aku curigation. Jadi kalau aku lihat-lihat ya Besti, ini kan kalau pendukung NM ini 80% itu betul-betul simpatisan. Kita ini tidak ada sutradara, tidak ada dalang yang mengarahkan. Kita benar-benar pure dari hati, benar gak? 20%-nya seperti si Paul itu, ya tahu sendiri lah ya, dia memang mencari keuntungan ya dari masalah ini gitu ya. Jadi sulit untuk mendeskripsikan dia sebagai pendukung NM. Si Paul itu mah cloud aja. Jadi karena kita ini tidak ada sutradara, tidak ada dalang, kita pure dari hati, kita simpatisan, jadinya mudah banget dipecah belah. Minggu depan, replik, duplik, abis itu putusan. Kita nggak tahu nih siasat apa yang sedang dilakukan. Apakah mereka mau mengobok-ngobok lagi pendukung NM sehingga kita saling serang satu sama lain? Atau apa gitu, karena mereka sedang masa hening ya. Hening itu sepertinya sedang bertapa mencari wangsit, entah apa yang akan mereka lakukan. Kalau ada AIO lagi, kita jangan mau tergiring. Anyepin aja, kita fokus ke Niki ya. Kehoakan kemarin yang terjadi itu juga aku yakin ada pihak-pihak yang berkepentingan ikut ngomporin, ikut manasin. Secara kan aku lihat juga ada yang suka menyusup masuk ke dalam komal-komal. Jangan mau lagi. Kita jangan lagi kasih panggung mereka ya Besti. Anyepin aja kalau mereka mulai menggiring opini ini itu. Kita fokus sama NM. Sarange. Menggelegara sidang pledoinya Nikita Mirzani.
mampus lu semuanya dibongkar sama Nikita Mirzani. Mafia terenggiling ya, yang apa namanya satwa-satwa yang dilindungi di apa namanya dibasmi sampai untuk diambil apa namanya apa namanya sisiknya dijadiin bahan untuk barang-barang yang haram ya. Nah, sekarang dibongkar ya. Tuhan itu maha adil ya, maha pengasih dan penyayang. Dimana Nikita Mirzani itu orang yang suka menolong orang lain dalam kesusahannya pun Allah memberikan pertolongan lewat pengacara apa yang satwa-satwa yang dilindungi ya. Nah, maka dari itu Nikita Mirzani itu nggak pernah takut, karena di belakang dia itu ada Allah ya. Makanya dia itu nggak gentar, nggak takut. Jaksanya walau bagaimanapun dilawan, dihajar ya, dihantam sama dia dan dibongkar kebusukannya telah memberikan putusannya dalam kasus apa namanya terenggiling itu 1 tahun dan didenda cuma 2 juta 2 juta ya 2 juta apa berapa tuh. Maka dari itu jaksa ya rapih-rapihnya menyimpan bangkai pasti akan terkuak juga. Nikita Mirzani itu bukan orang sembarangan. Nikita Mirzani itu Sri-Kandi Indonesia yang pernah tidak takut dengan apapun, dia hanya takut sama Tuhannya ya. Dia itu prajuritnya banyak, anak-anak yatim, fakir miskin ya. Dari doa-doa mereka itu Nikita Mirzani itu mampu menghadapi, melawan dan membongkar kasus-kasus yang besar ya. Berapa Nikita Mirzani Sri-Kandi Indonesia, jangan takut dengan yang yang busuk-busuk itu. Bongkar semuanya ya. Kalau bisa difilmin aja ya. Nikita Mirzani PS Mafia Skincare and Makral Kasut ya. Makral Kasus dan para jaksa-jaksa bau tengik itu, bau busuk itu ya. Nah, busuk-busuk kalian udah tercium lah, udah tersebar lah ya jaksa. Maka dari itu bagaimanapun juga uang itu tidak bisa mengalahkan kebaikan orang ya. Allah itu maha adil. Nikita Mirzani sekarang dimasukkan dulu. Karena apa? Kalau Nikita Mirzani nggak masuk, dia nggak bisa membongkar. Nggak bisa membongkar kebusukan-kebusukan kalian. Ini udah waktunya dibongkar. Mafia Skincare, Markus, Mafia Kasus, dan jaksa-jaksa yang nakal ya. Ya seperti Donna Sihombing itu ya. Nah, dan kan kalian itu kekayaannya juga kalian nggak laporkan kan? Ya, kalian itu penjahat yang sesungguhnya ini para jaksa, para Mafia Skincare ya. Penjahat yang sesungguhnya, yang memeras dan yang harus diberikan TTPU itu yang begini ya, yang disematkan TTPU itu yang begini ya. Si jaksa, para skincare, Mafia Skincare, para para Markus, ini dia yang harus dikenakan TPPU itu yang begini ya. Anjir, kenakan lu mempersulit Nikita Mirzani bisa mempersulit kalian juga. Dia nggak takut, jaksa lah hakim dilawan, nggak ada takut-takutnya, nggak ada nunduk-nunduknya ya, nggak ada nurut-nurutnya. Seharusnya kan ya, terdakwa itu harus nurut sama hakim, sama jaksa untuk mengambil hatinya. Tapi Nikita Mirzani itu nggak takut karena dia nggak salah, tolol ya. Dasar lu jaksa, lu sekolahnya di mana sih? Di Comberan ya, bau busuk lu.